Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la huwa bala'ul mubin. Sadaqallahul azim. Surat As-Saffat ayat 106. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat As-Saffat ayat 106. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini pujian, sanjungan Allah kepada Nabi Ibrahim yang sudah melewati fase ujian berat. Maka dimulai ayat itu dengan kalimat inna haza. Haza itu adalah peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Mulai dari mengantarkan istri dan anaknya dari Palestina di Makkah, kemudian sampailah peristiwa puncak, ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka. Wahai anakku, aku melihat dalam tidurku, aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Ya, ini berat diberikan kepada Nabi Ibrahim, berat ujian diberikan kepada Hajar, dan juga berat ujian diberikan kepada Ismail. Ketiga-tiganya melewati fase ujian itu karena konsepnya adalah mereka lebih mencintai Allah. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah dibandingkan anaknya. Ismail lebih mencintai kepatuhannya kepada Allah dibandingkan dirinya sendiri. Makanya ya aba tif'al, kata Ismail, wahai bapakku, kerjakan segera. Satajiduni insyaallah. Jadi dia lebih tidak peduli pula dengan dirinya karena dia lebih mencintai Allah dibandingkan dirinya sendiri. Hajar lebih mencintai Allah dibandingkan anaknya sendiri. Walaupun dia yang membesarkan, tapi kecintaannya kepada Allah melebihi. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sudah ikut kurban, ibadah kurban adalah ibadah yang memiliki makna yang sangat dalam, yaitu jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah mengucapkan selamat kepada Ibrahim karena lulus ujian kecintaan,
Maka saya juga ingin mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ikut berkurban tahun sekarang ini dalam kondisi ekonomi agak berat, ya. Tapi karena kecintaan kepada Allah, maka tetap juga bisa melaksanakan ibadah kurban yang terbaik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimunas shalah. Tidaklah aku perintah kalian untuk melaksanakan ketaatan ini kecuali mengikhlaskan. Nah gitu Pak. Nah sekarang kita sudah ikut berkurban. Tentu doa berikutnya fataqabbal. Doa kita supaya ibadah kurban kita ini diterima di sisi Allah. Karena begini, di dalam surat Al-Maidah ya diceritakan itlu alaihim naba abni Adam bil haqq is qarraba qurbanan. Nah itu dia. Dan bacakanlah kepada mereka kisah dua orang putranya Adam dalam berkurban. Satu namanya Habil, satu namanya Qabil. Ceritakan dengan benar, karena kedua-duanya itu pernah mempersembahkan kurbannya. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Nah, makanya setelah kita ikut berkurban, kita doakan supaya kurban kita diterima, jangan ditolak gitu. Habil ini kalau kita baca, dia seorang peternak, mataranak. Ketika perintah kurban ini datang, dia kumpulkan ternaknya. Pertamanya cali nan paling gadang, Pak. Nan kedua nan paling sehat. Yang ketiga yang paling gemuk. Yang terkampe, yang dia senangi. Nah itu dia. Itu yang dipersembahkan. Habil namanya. Yang Qabil ini petani. Ya, petani. Nah, macam-macam pertaniannya. Kalau wislawak kini itu sayur-sayuran lah, tanaman muda lah, tanam kareh lah namanya. Nah dicaliaknya tuh. Kalau tiba mantimunnya nambung kuat, nyele masuk sarung tapi tidak masuk entongan. Kalau tiba je tomat lah busuk, nah, gitu Pak. Jadi dicarinya dan ya di mana kasalape sajalah. Akhirnya yang satu ditolak, yang satu diterima gitu. Nah, korbannya Habil yang diterima, korbannya Nabi Ibrahim diterima, dan tentu kita berdoa juga mudah-mudahan kurban yang kita laksanakan ini juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ujiannya ujian kecintaan. Ya kan? Kita hanya mampu melakukan ibadah kurban kalau lebih mencintai Allah dibandingkan dengan harta kita. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 24 itu dinyatakan betul oleh Allah, kul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qataraftumuha wa tijaratan tahshawna kasadaha, atau juga masuk wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallah wa rasul. Kata Allah dalam ayat itu ditegaskan itu, kalau Anda juga yang masih mencintai bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, pasangan, keluarganya, barang dagangnya, hartanya, tempat tinggalnya, kalau itu lebih dicintainya daripada Allah dan Rasulnya, daripada ikut berkorban, maka itu beri kabar gembira kepada dia, tunggu sajalah waktunya. Ya'tiyallahu bi'amri, itu ancamannya. Kalau lebih itu yang dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya,
daripada mau membagi sedikit harta, maka tunggu saatnya. Kata Allah, ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Nah, Bapak Ibu, tentu harapan kita ikut ibadah kurban hari ini adalah dalam bukti lebih mencintai Allah dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini. Selamat Idul Adha, selamat Idul Kurban. Mudah-mudahan kurban kita diterima di sisi Allah dan bisa membawa kita dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.